Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua dan selamat berakhir pekan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di Rut 4 ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada masa dalam hidup ketika kita merasa bahwa semuanya telah berakhir. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mengalami kegagalan. Rencana yang sudah kita susun dengan baik tiba-tiba hancur. Bahkan mungkin kita pernah berkata dalam hati, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan semua ini terjadi dalam hidupku?" Pada hari ini, melalui renungan harian, kita mau melihat kisah seorang perempuan yang bernama Naomi, yang pernah mengalami kepahitan hidup yang sangat dalam. Naomi, seorang perempuan Israel, pergi ke Moab bersama suaminya dan kedua anak laki-lakinya. Tetapi di sana kemudian suaminya meninggal. Bahkan kedua anaknya yang sudah menikah juga meninggal. Naomi kehilangan orang-orang yang paling berarti dalam hidupnya. Pada akhirnya ia pulang ke Betlehem dengan keadaan kosong. Ia merasa kehilangan masa depan. Ia merasa tidak memiliki harapan. Bahkan kemudian ia berkata kepada orang-orang di Betlehem, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Kita boleh membacanya di Rut 1 ayat 20. Naomi merasa hidupnya telah berubah menjadi kepahitan. Tetapi sebenarnya ketika Naomi pulang ke Betlehem, Tuhan sedang membawa dia kembali ke tempat di mana rencananya akan digenapi. Apa yang Naomi lihat sebagai akhir, ternyata bagi Tuhan hanyalah awal dari sebuah karya yang lebih besar. Tuhan belum selesai dengan kehidupan Naomi. Bahkan di tengah kesedihan Naomi, Tuhan menghadirkan Rut, menantunya, seorang perempuan Moab yang memilih untuk tetap bersama dengan Naomi. Bahkan Rut berkata, "Bangsamulah menjadi bangsaku, dan Allahmulah menjadi Allahku." Kemudian Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas. Rut menikah dengan Boas dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Obed. Dan dari garis keturunan Obed lahirlah Isai, kemudian Daud. Dan pada akhirnya dari garis keturunan itu lahirlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ketika Obed lahir, perempuan-perempuan di Betlehem berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus." Saudara-saudara terkasih, seringkali kita juga seperti Naomi. Kita melihat masalah, tetapi tidak melihat rencana Tuhan. Kita melihat air mata, tetapi tidak melihat sukacita yang Tuhan persiapkan. Kita melihat pintu yang tertutup, tetapi tidak melihat pintu lain yang sedang Tuhan buka bagi kita. Kita
melihat kehilangan, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan pemulihan. Karena itu jangan pernah mengukur kasih Tuhan hanya dari keadaan kita hari ini saja. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam kesulitan ekonomi, pergumulan keluarga, sakit penyakit, atau beban yang berat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Tuhan tidak membiarkan umatnya tanpa penebus. Artinya, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada pintu yang dapat dibuka oleh Tuhan. Selalu ada pemulihan yang akan terjadi karena Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hari ini mari kita belajar untuk tetap percaya, tetap setia, tetap berjalan bersama Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan yang sama yang memelihara Ruth dan Naomi adalah Tuhan yang juga memelihara hidup kita. Sebab orang yang menaruh harap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk penebus kami, Yesus Kristus, yang telah memulihkan hidup kami. Dalam setiap pergumulan, ajar kami tetap setia seperti Ruth, tetap berharap seperti Naomi, dan tetap percaya bahwa Engkau senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan juga tentang kekuasaan-Mu. Berkati dan lindungi kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.